that sad. Betapa menyedihkannya ketika seseorang ditanya dan menjawab seperti itu. Yang penting dapat kerjaan. Nah, kalau kita lupakan itu semua, bagaimana kalau kita bisa mencari apa yang kita suka, apa yang kita senang, apa yang kita lakukan dalam diri kita sebagai sebuah passion dan itu menghasilkan uang. Malam ini kita akan membahas tentang hal itu. Karena ada seorang mahasiswa yang jurusan seni rupa yang kuliahnya dari hasil hobinya. Apa hobinya? Hobinya adalah melukis. Tapi beda lukisannya. Beda banget. Karena lukisannya pakai lakban katanya. Pakai lakban? Pakai lakban. Itu dipakai buat ngelukis? Iya, pakai lakban. Kita undang aja, ini adalah Erwin Saputra. Selamat malam, Erwin. Ini bawa apa? Bawa Erwin? Bawa oleh-oleh dari Malang. Oleh-oleh. Wow. Silakan. Ini yang bikin Erwin? Iya. Dari apa? Dari selotip putih. Ih, mukanya disamain sama selotip. Ya gitu, enak aja. Justru selotip ini samain sama muka saya, bukan muka saya samain sama dia. Sama Tapi aja. ini menarik loh. Ya, tadinya saya pikir, waktu tadi saya udah lihat ya, saya bilang, wah Erwin ya, Iya. Win, ini sebenarnya menurut saya kamu, Win, Kenapa? harusnya stoltip aja semua, terus dikaterin satu-satu, Win. Oh iya. Gampang. Ini soalnya kertas. Kalau triplek mungkin bisa teknik kayak gitu. Kalau ini nggak bisa. Sulit. Ini susah kan? Ini Iya. kan satu-satu. Ini beneran satu-satu loh. Satu-satu, ya. Jadi bukannya dikater tapi satu-satu disusun, didesain sampai menyerupai wajah saya. Tuh dilihatnya ini satu-satu. Jadi ini bukan hasil kateran, tapi ini benar-benar disusun sampai jadi sebuah gambar. Berapa lama bikinnya? 4 jaman lah. Oke, dan ini kalau seandainya saya ketemu kamu dan saya beli nih. Harganya berapa sih ini? Kalau orderannya biasanya sih 500.000. Ini 500.000. Modalnya berapa? Modalnya cuma ya itu selotip saja. Kira-kira berapa? Selotip satu sama kertas. Sama ininya juga? Figurannya? Frame-nya enggak. Cuman kertas sama Kertas, selotip? selotip. Modalnya berapa tuh kira-kira? Mungkin ya 10.000 mungkin. 10.000 jualnya? 500.000. 500.000? Iya. Wih, luar biasa. Keren loh. Keren banget loh, 500.000. Dan banyak yang beli? Lumayan. Lumayan banyak Iya, yang beli. lumayan. Sebulan bisa laku berapa? Nggak selotip saja sih. Nggak selotip aja? Contohnya yang oret-oretan itu bisa seminggu itu bisa dapat omset 1 juta. Tapi itu ada tanda tangan dari Bapak SBY. Bapak SBY? Iya, surat dari Bapak SBY. Dia surat apa itu dari Pak SBY? Surat tentang saya dapat beasiswa bidik misi. Kok bisa Kita lihat. dapat tanda tangan dari Ini Pak adalah SBY? surat dari Pak SBY untuk beasiswa bidik misi ya. Jadi Anda, ini gimana bisa dapat ini? Karena Anda gambar SBY dulu atau gimana? Dikirim dulu suratnya. Dikirim ke saya. Karena? Akhirnya saya gambar buat Bapak SBY, soalnya kan kemarin juga bertepatan pada ulang tahunnya beliau. Akhirnya diapresiasi sama Bu Ani Yudhoyono di Instagram. Di Instagram. Iya. Jadi dimasukin ke Instagram. Iya. Insinyur Soekarno, Presiden Insinyur Soekarno, Presiden Gus Dur. Gus Dur. Oke. Berarti kalau gua taruh di sini, kan orang boleh punya mimpi. Kenapa sih? Heran. Ahok aja bisa jadi gubernur. Bapak mau jadi apa? Oke. Dia taruh di sini juga. Kita akan mulai pembicaraan. Itu calon presiden. Calon presiden. Amin. Yang berikutnya. Oh, next. Bener-bener. Iya benar. No, ini ditaruh di mana, No? Coba, No. Kamu atur ya. Calon presiden. Tidur dulu. Tiduran. Tidur dulu. Ya, kita taruh bawah aja sini nih. Sini. Gak apa-apa, di bawah Presiden Soekarno, lumayan. Nah, ya kan? Tuh. Ya beda tipis lah. Silakan. Oke, saya mau kasih lihat dulu kan pasti ada inspirasinya ya menggambar sesuatu dan sebagainya itu pasti idenya pasti dari sesuatu. Saya mau ngasih lihat sebuah gambar. Kamu ceritakan apa sih yang menarik dari kamu dari gambar ini? Coba silakan ditampilkan gambarnya, Win. Gelas. Bukan gelas. Bukan, terus. Yuk. Gelas, terus sedotan. Iya, terus. Teh manis. Teh manis, iya betul. Orange.
Bukan, udah tadi, udah betul kok orange. Udah betul. Ini apa? Teh manis. Teh gelas. Es teh manis. Es teh manis. Iya. Es teh manis. Es teh manis. Oh iya. Wah, ya. Baru ingat. Kenapa saya ikut senang? Terbawa suasana saya. Ya itu. Es teh manis. Es teh Ya. manis. Cerita. Jadi dulu awal kuliah ketika semester pertama, semester kedua saya membiayai buat kuliah lewat ini. Lewat es teh manis ini. Jadi semester pertama, semester kedua jualan. Jualan pertama dijual kan ditaruh di kampus. Jual es teh manis nih, taruh di kampus. Ternyata rugi. Kok bisa? Malah rugi. Ada yang nggak bayar. Loh kok bisa? Ya namanya anak-anak kampus kan gitu, ada yang ngambil tapi nggak bayar. Terus yang kedua jual lagi, tetap. Terus yang Tetep paling apa? tetap merugi. Tetap rugi. Nggak Yang belajar dari ketiga yang pengalaman paling ya? parah. Yang ketiga. Dari Jual. pertama seneng, wah es teh manisnya habis. Ternyata ketika pulang saya buka tempat uangnya juga ikut habis. Kok bisa habis? Uangnya hilang. Hilang. Kok bisa? Ya mungkin diambil orang. Siapa itu tahu 3 hari. diambil tuyul. Masih hilang. Calon presiden loh Oh itu. iya, Calon presiden. Dia mau kembali jadi jualan es teh lagi. Terus itu baru 3 kali jualan. Baru 3 kali sudah kapok lah. Seolah saya itu tertampar. Boleh saya contohin nggak? Kenapa tertampar? Soalnya saya kerja nggak sesuai dengan bidang saya. Akhirnya saya memberanikan diri buat lukisan. Lukisan pertama itu Harry Potter. Lalu saya upload di Facebook. Win, kamu kenapa sedih ngomong teh? Ya bayangkan saja semester pertama dengan biaya yang seadanya sampai utang-utang dulu. Terus berusaha bekerja tapi hasilnya malah minus. Bukan nol ya, malah minus gitu. Justru di situ kesedihannya. Dan itu bukan passion kamu ya? Bukan. Karena terpaksa. Iya, Oke. Terus akhirnya menggambar. Harry Potter. Harry Potter pertama. Lalu saya upload di Facebook, akhirnya ada teman yang ingin dilukiskan wajahnya. Ada teman yang pengen dilukiskan wajahnya. Oke. Akhirnya saya buat dan itu hasil jerih payah saya pertama bernilai bernominal 14.000. Dan itu saya dari sisi lain bangga. Tapi kenapa usaha saya menggambar 5 jam itu dihargai cuma 14.000? Akhirnya dengan nominal itu saya bekerja keras. Cuma 14.000. Tapi jangan salah. Nah, kalau dia cerita, saya cerita. Saya pertama kali main sulap itu dibayar 15.000. Selisih 1.000. Dan itu saya lebih lama mainnya pasti kan. Kamu belum lahir sih udah main. Itu dibayar 15.000 di dunia fantasi. 1 jam main dibayar 15.000. Pulang ada tukang minta-minta, saya kasih 5.000. Ongkos pulang 10.000, sisa tinggal 5.000. Nyampe rumah tinggal goceng. Ditanya sama ibu saya, kamu dapat apa? Dapat uang 5.000. Tapi kalau saya nggak ada uang 5.000 itu, saya nggak duduk di sini sekarang. Kalau tidak dari gambar Harry Potter yang digambar dengan hasil 14.000 itu, ya Win tidak duduk di sana sekarang. Ya kan? Ya. Itulah justru sebuah perjuangan. Kita bicara tentang perjuangan, saya mau ngasih lihat sebuah gambar lagi. Apaan lagi ya? Tahu. Ya, saya tahu kamu tahu. Tapi Maksudnya? Maksudnya inilah, dengan tahu ini orang tua saya bisa membiayai saya sampai berdiri di sini. cerita Win. Jadi sejak SMA orang tua saya pisah. Lah di situ momen keterpurukan saya dan ibu. Dan ibu seorang menjadi tulang punggung keluarga.
Akhirnya dengan berjualan tahu beliau semangat untuk membiayai saya. Akhirnya saya lulus SMA. Dan motivasi itu yang beliau tularkan kepada saya untuk semangat membiayai pendidikan. Dari jualan tahu. Tahu. Beliau buat sendiri, masarin sendiri, jadi semuanya sendiri. Jadi boleh dibilang kamu itu anak tukang tahu. Iya. Gimana? Kalau ada orang bilang, itu kan hanya anak tukang tahu. Malu atau bangga? Justru saya bangga karena perjuangannya. Karena perjuangannya. Iya. Hidup sendiri membiayai dengan menjual tahu ya. Iya. Berarti sayang banget sama ibu. Sayang sekali. Ibu ada di mana sekarang? Ada di depan. Ada di depan penonton. Boleh bicara dengan ibunya? Mana ibunya? Apa kabar, Bu? Baik. Ini adalah ibu dari Erwin. Erwin sekarang ada duduk di samping saya di bangku hitam putih. Bangga nggak, Bu? Bangga. Pernah terpikir? Nggak pernah. Pada saat itu ibu membiayai Erwin sekolah, apa yang dipikiran ibu? Erwin besar, sekolah, kerja atau gimana? Ya, saya ya kerja terus. Saya semangat mencari nafkah demi anak, tambah seorang suami. Ibu punya anak satu? Iya, satu. Ditinggal oleh suami? Iya, Ditinggal oleh suami? iya. Jadi ibu membiayai sendiri Sendiri sejak SMA. sejak SMA? Iya. Saya dengar katanya Erwin pernah memberikan uang 100.000 buat ibu. Pernah. Uang hasil apa itu, Win? Uang hasil ini Hasil karya-karya. karya lukisan? Iya. Dan uang 100.000 itu digunakan untuk apa, Bu? Ya, saya kasih ke masjid Jariah. Anda kasih ke masjid? Iya, untuk doanya Erwin. Masjid dan Anda sumbangkan uangnya ke masjid? Iya. Kenapa, Bu? Ya, gimana ya, saya sebenarnya bersyukur pada Allah dikasih putra seperti itu, bisa ngasih uang sama ibunya walaupun sedikit kami terima. Tapi lebih baik saya kasih ke masjid buat jariah, minta doa buat Erwin. Karena uang segitu habis juga ya, Bu, kalau dipakai ya? Iya. Tapi kalau untuk doa bisa selamanya, Bu ya? Iya. Dan mungkin doanya terbukti nih hasilnya. Ibu katanya sering cerita-cerita sama tetangga, katanya bangga punya anak Erwin, bener? Iya. Ya, bangganya Iya. kenapa? Ya bangga. Nggak sampai bayang bisa segini Erwin sampai kuliah. Semua tetangga senang melihat Erwin sering teng TV. Erwin? Hampir ini, Bu. Hampir ini. Semangat ya, Apa yang Erwin tadi bilang sama ibu? Jangan nangis. Jangan nangis. Kenapa? Jangan bersedih. Pokoknya ya jangan nangis ya. Ada saya di sini. Ada saya yang akan membahagiakan beliau. Yang membanggakan insya Allah dunia akhirat. Luar biasa. Saya yakin bahwa awalnya menggambar, awalnya melukis, awalnya seseorang mulai berkarir pasti banyak sekali terpaan. Dan saya juga tahu bahwa Erwin pada saat awal karirnya melukis dicemooh oleh orang. Dibilang bahwa lukisannya jelek. Tapi dia selalu ingat akan perjuangan ibunya itu lebih berat dibandingkan apa yang sudah dijalankan. Betul, Win? Betul. Mereka bilang apa? Apanya? Mereka bilang apa? Ya lukisanmu jelek. Tuh, ya, itu jelek kayak istilahnya kalau gambar ini
kayak seng, draperi itu loh. Lekukan kain itu kayak seng gitu. Pokoknya dari caci maki mereka saya bangkit. Kenapa tidak down? Justru ada satu semangat buat membuktikan kepada mereka bahwa saya itu memang benar-benar ingin belajar gitu. Karena balas dendam yang paling bagus itu adalah menunjukkan kalau kita bisa sukses. Bisa jadi. Tapi bukan hanya itu, karena hasil karyanya sekarang Erwin itu bisa bertemu dengan tokoh-tokoh idolanya. Bahkan hasil karyanya itu dibeli sama beberapa artis juga. Betul ya? Dan siapa aja yang pernah beli? Demian, sahabatnya mungkin. Betul. Nah, Terus? Demian, terus Ahmad Bustomi. Ahmad Bustomi, sahabat saya juga. Pemain sepak bola? Iya. Oh, suka bola? Enggak. Oh, enggak. Kenapa sahabatan? Enggak perlu dong. Demian sahabat saya, nggak perlu saya suka kan, tapi sahabat. Gitu. Terus siapa lagi? Saya mah gitu orangnya. Apa Pernah lagi? dijadiin meme buat Mario Teguh itu loh. Teman juga? Mario Teguh. Oh, sahabat saya. Sahabat super. Sahabat super. Yang botak tuh kan? Iya, sama. Karena kita kembar aja. Terus siapa lagi? Ibu Megawati. Oh, ini yang dilukis. Siapa aja yang pernah beli? Siapa aja artis? Ya, itu tadi yang saya sebutkan. Itu. Mm-mm. Terus yang sama Sule segala tuh bener pernah ya? Pernah dulu. Pernah. Oh, Beli OVJ. juga. Enggak, jadi saya perwakilan dari kampus buat mengasihkan kepada beliau-beliau. Sule sama. Tadi aku lihat itu Instagramnya Ridwan Kamil. Iya. Kang Emilnya beli. Enggak, sebenarnya sih saya ngefans sama Ridwan Kamil dengan Iya. apalagi dunia seni rupa dan beliau itu sangat kreatif dalam membangun Bandung. Akhirnya saya membuat itu karya selotip pertama dan saya upload di Instagram. Alhamdulillah diapresiasi oleh Ridwan Kamil. Kamu ngefans banget, saya punya bantal Ridwan Kamil, nanti saya kasih kamu ya. Iya, terima kasih. Sekarang gini, pasti melukis itu punya sebuah ide. Iya. Saya ingin selain mereka, selain ada gambar saya, selain ada gambar para presiden kita ya, coba cari sosok yang menginspirasi kamu sekarang, terus kamu lukis. Dan ini bisa melukis juga pakai handphone, pakai stylus ya, bisa Iya. bisa kan? Itu coretan-coretan pakai stylus ya. Oke, kamu gambar. Mana-mana tetap di hitam. Boleh. Bentar, ini ngapain? Ini ngapain? Hai! Apalah arti seorang pria kalau tidak bisa menepati janjinya, benar ya? Benar. Sini sama gue. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ini Ridwan Kamil. nih agak-agak kuning kan? Hati kodong dulu datang sini, nangis dipelukin. Ini banyak yang udah megang, ini banyak nih. Nanti- Pak Ridwan, Bu Ridwan, dengan berat hati bantalnya saya berikan kepada seorang anak muda penerus bangsa kita. Ya kan? Pak Ridwan Kamil ditunggu souvenirnya lagi untuk Mas Dedi. Soalnya Mas Dedi jadi nggak punya deh. Cuman ya silakan. Oke. Baik, sekarang kita akan mengundang artis muda yang cantik, terus dia membuka usaha sendiri juga, pemain film, keren banget. Mau kenal nggak cewek cantik nih? Saya masih mikirin bantal itu Oh, tadi. tuh kan Pak Ridwan Bukan. Kamil sampai kepikiran, makanya segera dikirim Pak Ridwan Kamil. Soalnya jadi udah nggak punya bantal lagi kan? Ya maksudnya gitu. Ya tuh sedih banget. Ya ntar dikirim sama ajudan-ajudannya. Siap? Oke? Ya saya mau kenal nama wanita cantik aja lah. Oke, langsung aja ini ada cewek cantik, langsung kasih tepuk tangan buat Eriska Rein. Hai. Cantik sekali Eriska. Apa kabar? Baik. Eriska. Halo. Eriska, apa? Terakhir ketemu masih agak slim, sekarang udah agak sedikit. Iya nih bahagia. Kenapa? Emang kenapa? Nggak tahu ada perubahannya kayaknya. bahagia. Lagi ngisi
perutnya. Hamil? Hamil. Siapa yang hamil? Ya suaminya dong. Udah nikah? Oh, saya kan nggak tahu udah nikah. Nikah. Saya Ini tuh kaget. mungkin 2 tahun yang lalu itu. Itu belum nikah? Belum. Itu belum nikah? Belum. Oh, 2 tahun cepat sekali ya bisa hamil ya? Ya nikah dulu ya benar. Kita bicara tentang clothing line. Iya. Nah ini hobi lagi nih. Jadi dia tuh buka clothing line sama temennya. Ya. Karena dia iseng pingin belajar bisnis lah, bikin clothing line. Terus namanya adalah Tequin. Iya benar, Tequin. Tequin. Tahun 2012 Ya. bukanya. Sekarang 2015 berarti sudah 3 tahun. Ya. Udah 3 tahun. Gara-gara katanya awalnya endorse. Awalnya jadi apa ya? Jadi teman aku tuh ya udah duluan buka usaha itu dan dia awalnya pengen endorse aku gitu. Terus aku pikir aku daripada cuma di endorse doang, aku pengen kenapa nggak kerjasama aja, dan kalau kerjasama kan waktu itu aku kalau nggak salah lagi baru lulus SMA dan pengen menghasilkan sesuatu yang bermanfaat gitu. Dan maksudnya iseng-iseng juga side job aku di samping aku entertain gitu, jadi dan sambil pengen belajar bisnis juga ya kenapa enggak, dan aku bilang aku pengen belajar bisnis, gimana kalau kita kerjasama modalnya bareng. Dan dari waktu itu kita mikirnya dari modal yang kecil karena sama-sama masih yang baru lulus SMA waktu itu, jadi nggak bisa modal banyak, dan akhirnya ya udah kita jualan online. Modal kecil itu berapa? 1,5 miliar. Juta. Jelas. Kecil kan? Ya, kalau buat saya 1,5 miliar tuh kecil soalnya. Oh wow. Wow. Modal 1,5 juta, omsetnya berapa? Sekarang sih ya bersyukur banget udah berkembang banget karena udah 3 tahun, jadi ya udah lebih dari itu. Omsetnya? Kurang lebih 10 lah. Jadi dia tuh sasarannya adalah wanita berkisar 90 ribuan lah. Harganya Harganya 90 ribuan. Iya, berkisar 90 sampai 200 ribu karena Baju emang tuh ya? iya bajunya karena dan produknya juga limited edition. Itu termasuk murah atau mahal sih? Buat aku sih segitu, buat aku dan ya kita sudah memperkirakan sih nggak terlalu mahal, middle. Berarti middle. Mungkin kalau murah di bawah 100 Berarti gitu. middle low lah ya. 90 ribu kan middle low dong. Ya perkiraan oke, middle low sampai pertengahan lah. Sampai pertengahan. Kamu pernah endorse Cika katanya? Pernah. 3 baju. Oh, ya, Orang iya. udah dipoto, udah di tag. Ya middle low lah ya. Iya yang udah lama. Aku gini-gini model loh. Makasih. Nggak dengar tadi dia bilang. Udah ya ingat. Middle low. Middle low. Oh berarti aku model murah. Tapi terawal kan. Aku bener, tapi produknya limited edition, aku nggak bikin produk banyak. Oh, nggak bikin makanya. Cuman maksimal 3 lusin udah habis, terus aku bikin next baju yang baru lagi gitu. Oh, ya. Oke. Yang penting bagus menghasilkan lah. Iya. Tapi kamu kan ini kerja sama teman. Iya. Artinya teman kamu yang kerja, kamu yang promo gitu. Dua-duanya sih sama-sama kayak ya kerja sama. Kamu ikutan nggak gitu bikin? Aku ikutan. Jualan? Ikutan apa? Jadi waktu awalnya sih sampai nyari bahan bareng. Sampai nyari bahan Nyari bareng? bahan bareng ke pasar bajunya, ada pasar bahan-bahan gitu. Waktu itu aku nyari. Tanah dan Abang? bukan ada nama. Bukan. Aku perlu sebutin Nggak aku apa-apa, pasar. sebut Majestic. Aku Cipadu. Oh, Cipadu. Pasar Cipadu karena itu kebetulan rumah aku tuh di Tangerang waktu itu, di Tangerang dan dia Tangerang, jadi itu paling deket ke Cipadu. Ikut terus? Terus ya sampai ngedesain bareng juga sih karena ini desainnya sebenarnya simple. Kita bukan yang basicnya kayak desainer yang bajunya tuh gimana ya modelnya yang aneh-aneh. Jadi ini yang ready to wear, casual. Ya, yang terus comfort promonya aja. katanya di sosmed? Promonya ya sosmed. Promonya di sosmed? Jadi cuma di sosmed doang promonya ya? Lebih ya di sosmed, dan mungkin kalau misalnya lagi ada aku interview sama kayak lagi talk show seperti ini atau interview sama orang media gitu kan aku sebutin. Kamu kalau ada talk show gini berani jualan gitu? No, hanya promo sedikit-sedikit Saya hostnya aja nggak boleh jualan produk saya sendiri. Eriska sekarang kita tantang, kan suka jualan nih. Sekarang di situ aku punya beberapa barang yang harus Eriska jual. Oke. Sekarang Aku tapi kita kesana dulu ya. Oke. Jadi ayo kita jualan. Oke, kamu pembelinya ceritanya. Yang aku pembeli. Oke, aku jualan ya. Oke. Wow. Set. Nah, jadi sekarang ceritanya Eriska kan modelnya produk Apa? sendirinya Tag juga, Queen, Tag oke, Queen ya. ha. Tag Queen udah nyebut 2 kali ya, duit ya tuh berarti ya.
Jadi sekarang ceritanya Eriska juga foto Aku jadi nggak model. jualan topi. Ini kan jadi harus serba bisa. Model. Boleh. Model. Kamu harus serba bisa, apapun itu harus dijual. Oke. Ceritanya sekarang yang dijual adalah topi. Jadi caranya kalau misalkan yang dijual topi, ketika difoto apa yang harus ditonjolkan agar lebih menarik dan banyak yang beli. Cerita foto ya. Oke. Foto. 1, Udah ya. 2, 3, tahan. Jepret. Mana? Nih, 1, ganti gaya. Atau Oke. dipegang? Yang lain, yang lain. Dipegang. Yang Oke, lain. yang lain deh, yang lain. Ambil kacamata. Jual apa nih kacamata? Ya udah kacamata juga lebih baik kalau menurut aku yang fokusnya di sini aja. Kacamata gampang lah ya. Gini ya gimana? Gini dipegang kayak gini. Gini. Gini enggak ceritanya pakai kacamata terus ngeliat ke Mas Dedi kan silau tuh. Enggak kan itu belakang Mas Dedi lampu. Tergantung konsepnya sih. Silau. Apa sosial? Shell. Ya udah berarti lebih fokus ke shellnya juga. Dan kok shellnya pattern gini kalau bisa misalnya bajunya kita tuh warnanya polos gitu. Jadi Kenapa? ya kalau misalnya polos kan lebih kelihatan patternnya. Ya kalau coba buat aku. bergaya Ya foto udah. shawl buat di Ya udah, Instagram. pegang shellnya. Oke. Gaya lain? Oh gimana? Lebih Ya, ke bagus. shellnya sih. Oh gitu. Ya agak dikencengin, Mati orangnya. Gimana lagi? Jaket. Musim dingin, musim hujan sekarang. Nih, Xiaomi, gini. Gimana Mas Dedi? Ya udah jaket. Enggak Set. sebenarnya jaket nggak harus dipakai juga sih, boleh dipakai. Boleh. Bentar ini ngapain? Ini ngapain? Hei! Tadi nggak ada. Bisa jadi. Tadi nggak ada. Sumpah tadi nggak ada, bener tadi nggak ada deh, bener. Lanjut. Lagi dong. Enggak. Bapak sulap lagi ya? Lagi dong. Bagus ya? Lagi dong. Ih, coba bagus ya. Aku. Lihat. Fokus. Lihat. Ada. Ya. Lihat. Fokus. Lihat. Hilang. Gitu. Hilang. Set. Ada lagi. Tuh. Aku jago ya. Tuh. Weh, udah ini dagang dulu. Gak main sulap aja. Udah dagang. Sulap. Oke. Gini jaket. Giliran nih Cika yang dagang, kita juga kan punya kan ya. Oh punya ya, aku jualan online tapi juga. bangkrut terus aku. Ya, gagal aku Ya kerja kalau sama jaket nggak harus dipakai, ya bisa dipakai atau dipegang, kayak gini, atau dipakai kayak gini. fotonya gitu-gitu ya. Iya. Gitu sih. Terus lagi apa lagi ya? Ada apa lagi sih? Yang paling susah dong cari yang paling susah Apa yang paling susah? Oh iya nih Dasi, aduh. Dasi. Jualan dasi. Betul. Biasanya modelnya cowok kali kok jualan dasi ya? Atau sebagai aksesoris cewek? Iya. Kalau sekarang lagi ya kayak choker gitu sih. Jadi biasanya dikeleherin gitu, cuman enggak sih ini. Biasanya cowok. Ya udah. Nah gimana? Kalau dasi gimana? Ya udah kalau ya kalau Fotonya dasi harus pakai gimana? dulu dan aku nggak ngerti cara pakai dasi gimana. Gimana cara pakai dasi? Wah, Ya udah aku tinggal foto aja sebagai aksesoris ya. Iya. Kayak gini aja, fotonya lebih fokus ke dasi. Gitu. Terus kalau gimana gitu lain yang gitu-gitu. Boleh tergantung gaya kayak gini. Wow, oke juga. Cari lagi. lagi? Sekarang Apa lagi? semua. udah main sulap lagi. Ini enggak ini ya. Enggak giliran jualannya. Enggak. Cika dong. Enggak, ini. Oh, terakhir. Jual keranjang. Ada cewek duduk kayak gitu. Oh iya. Nih, jual keranjang. Oh, jual keranjang. Emang aku tadi duduk di mana sih? Ini aku jual Orang ini. Enggak. Jadi Nonton nanti di YouTube duduknya Ini kayak apa. lama-lama kayak jualan jamu Diedit ya. dong. Bukan jualan baju. jual keranjang. Oh, jual keranjang. Ini kan produk mahal. Oh, ya udah, foto Gold, jadi dari gold. Ya udah tinggal foto produknya aja, keranjangnya. Oh. Jadi. Luar Ada kan ada biasa. Oke, modelnya. baik. Cut. Pertunjukan tadi dianggap tidak ada. Ada itu kan jadi bikin orang kalau misalkan buat di endorse. mengganggu apalagi waktu kamu duduk tadi itu mengganggu orang nontonnya. Ya. Oke, habis ini kita punya seseorang juga yang memiliki hobi dan hobinya juga bisa menghasilkan, dan ini lebih lucu lagi karena dia tuh hobinya sama gambar, tapi gambarnya pakai pelepah pisang.
Dan percaya apa tidak, dia rela meninggalkan karirnya walaupun tidak didukung oleh keluarganya, walaupun tidak didukung oleh istrinya, bahkan sampai pisah oleh istrinya untuk fokus di hobinya. Hasilnya seperti apa? Selain satu jangan mana-mana, tetap di Hitam. Tapi jadi nggak dapat kasih sayang dari seorang istri. Dari pelepah pisang juga dapat kasih sayang. Nah, kita lanjut lagi di segmen berikutnya dan kita akan mengundang seorang pria. Pria ini melukis juga, tapi bedanya adalah keunikan sesuatu yang berbeda. Dia melukis dengan pelepah pisang. Jadi biasanya kalau pelepah pisang itu dibuang, dia melukis sesuatu atau objek dengan pelepah pisang tersebut. Kita mau tahu seperti apa. Ini adalah Budi Irawan. Apa kabar Mas Budi? Selamat malam. Nah, Simpan di mana ya? saya lihat dulu. Wah, dapat lagi. Ini dibikinnya dari apa, Mas Budi? Dari pelepah pisang. Pelepah Ini pisang. adalah ini masih terasa sekali ya. Ini tuh ya. Jadi Ini baru. Ini baru ya. Iya. Kayak foto. Ini boleh berdiri dulu sebentar. Ini berapa lama buatnya? Itu sekitar 3 hari. Ini 3 hari 3 hari, buatnya. iya. Jadi nah ini yang saya kurang jelas nih. Pelepah pisang itu bagian mana dari pisang? Bagian luar kebanyakan. Bagian luar pohon. Luar pohon. Dalamnya juga bisa dipakai gitu. Dalam pohon. Jadi satu pelepah itu bisa 4 bagian yang dipakai. Oke, ini kan pohon nih. Iya, pohon. Nah, pelepahnya tuh yang mana? Pelepahnya yang apa ya, yang nempel. Kulit pohon ya? Kulit pohon. Iya. Yang kelepas-kelepas itu kadang-kadang kan? Bagian paling luar. Bagian paling luarnya itu yang diambil buat ini gitu Iya. ya. Ini ngambil atau beli atau gimana pelepah pisang Ini itu? gratis. Gratis berarti Iya. ngambil dari Jadi pohon. kita ngambil itu nggak mengganggu pohon. Mengambil tidak mengganggu pohon karena itu Jadi kulit luar ya. soalnya yang kering di pohon. Yang kering di Iya. pohon. Oke, dan ini adalah hasilnya lukisan dari pelepah pisang. Oke, saya taruh dulu di sana. Anda bisa lihat ini juga sebuah lukisan. Ini ini apa? Perdesaan ya. Kelihatan ya? Nah, ini perdesaan. Ini juga dari pelepah pisang. Bagus Itu namanya banget. Ini semuanya dari pelepah pisang loh. Ini butiran-butiran ini bener-bener butiran-butiran ini serbuk-serbuknya ya. Betul, Bud? Betul. Ya. Ini wajah Kang Deddy Mizwar. hah? Kang Deddy Deddy Oh, Mizwar. Deddy Mizwar. Iya. Oh ya betul. Lihatnya harus jauh ini. Nah, oke. Saya mau tanya harganya berapa? Itu paling mahal itu saya jual 2,4. 2,4? Iya. 2,4 juta? 2,4 juta. Mahal itu. Paling mahal gitu. Oke. Paling murahnya? Paling murahnya sekitar 800.000. Tergantung apa? Besar, kecil, atau sulitnya? Tergantung orangnya. Saya tawarkan segitu, dia berani. Ya ada tawar-menawar gitu. Oh, ada tawar-menawarnya. Oke. Nah, tapi menarik sekali karena Budi ini berkarya sejak tahun 2004. Jadi artinya hampir 11 tahun dia sudah melukis dengan pelepah pisang dan tidak didukung oleh istrinya. Nah, berkarir di dunia seni. Sampai akhirnya dia bercerai dengan istrinya karena istrinya menginginkan agar Budi tetap bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan yang tetap. Karena kalau berkaryawan penghasilan tetap pasti semuanya terjamin. Kalau ini kan ada tawar-menawar, belum tentu laku dan sebagainya. Betul itu, Bud. Sampai cerai gara-gara itu? Itu mungkin masalah keberapa gitu ya. Cuman memang saya terlalu fokus gitu. Terlalu fokus ke hobi gitu. Jadi seperti pendamping itu nggak terperhatikan gitu. Punya anak? Belum. Belum. Berarti menikah berapa lama? Menikah kira-kira setahun. Setahun. Dan pisah itu udah waktu setahun itu pisah. Iya. Dan saya dengar katanya dicemooh oleh tetangga. Katanya, lu gambar kayak gitu, ngasilin duit juga enggak. Betul? Ya mungkin apa ya, kalau masyarakat sekitar mungkin realistis lah gitu ya. Soalnya saya dapat kabar katanya sampai ada tetangga bilang, ngapain lu nyari pelepah pisang, mending jualan kerupuk sana. Waktu-waktu masa proses dulu, saya kan jarang menghasilkan gitu ya. Apalagi kadang-kadang dijual karena kebutuhan pengen apa ya,
buat rokok aja apa buat hari itu aja gitu. Karena dulu kan murah gitu. Itu kenapa sakit nggak ketika orang begitu? Hal yang paling menyakitkan memang ketika orang yang dekat sama kita menganggap saya nggak punya masa depan gitu. Tidak percaya. Tidak percaya. Tapi sampai pisah dengan istri segala karena kamu terlalu fokus dengan ini, nggak sedih? Dulu ya iya dulu. Tapi justru dengan pisahnya itu kita lebih fokus. Gitu. Dengan pisah itu kita lebih fokus. Dengan pisah. Dengan pisah jadi lebih fokus ya. Tapi jadi nggak dapat kasih sayang dari seorang istri. Dari pelepah pisang juga dapat kasih sayang gitu. Katanya dia memasarkan lukisan di Bali karena banyak turis yang... Nah ini dia, ini juga Cika, banyak orang-orang luar yang menghargai karya anak Indonesia itu lebih daripada anak Indonesia sendiri. Contohnya adalah turis-turis di Bali karena banyak turis dan mereka lebih menghargai. Betul. Bahkan nekat ke Bali hanya dengan modal duit Rp15.000. Betul. Betul? Pernah gitu. Pernah? Hah? 15.000? Pesawat aja udah berapa? Saya kan dengar dari orang bahwa di Bali itu asal punya skill. Apa? Asal punya skill gitu. Asal pasti punya diterima, skill, iya. pasti terima. Lalu di sana kan orang-orangnya sesama perantau itu meskipun kenal sekali itu chemistry-nya kayak saudara gitu. Diajak ke kos-kosannya lah, terus ditanya skill kamu apa lah gitu. terus laku bisa. Di sana kita nggak bawa apa-apa. Cuman kita cari pekerjaan yang banyak toko-toko ini kan arsop lukisan gitu. Kamu bisa apa? Kan ditanya. Saya bisa ngelukis. Coba dites. Oh bener, langsung kerja. Susah di perjalanan itu 6 hari 6 malam. Di sana nganggur cuma 1 hari. Gimana? Sampai ke sana nganggur cuma 1 hari. Jadi perjalanan 6 hari 6 malam. Naik apa itu? Iya, naik apa? Pokoknya apa yang ke arah timur saya ikut gitu. Luar biasa ya. Jadi sampai Bali dan nganggur. Iya, nganggur hanya sehari. Artinya begitu sampai Bali langsung dapat pekerjaan. Langsung dapat pekerjaan. Gara-gara ini tuh. Gara-gara pelepah pisang ini. Dan sekarang kalau orang mau beli, hubungin kamu kemana? Sekarang di Facebook sama di BBM. Facebook dan BBM. Oke. Dan penghasilan sebulan bisa berapa kira-kira? Sekarang mungkin kalau lebih semangat bisa sekitar 7 juta 1 bulan. 7 juta 1 bulan. Oke. Baik. Mudah-mudahan dengan munculnya di Hitam Putih buat kalian berdua ya akan lebih membuat orang-orang ngeh dengan karya-karya anak Indonesia dan bisa membantu mereka juga, dan masih banyak kira-kira orang-orang yang seperti ini masih hebat, masih banyak banget. Dan mudah-mudahan lebih sukses lagi. Oke, kita mau bagi-bagi hadiah, Cika. Iya, kalau tadi kan penghasilannya sebulan 7 juta di sini. Buat penonton yang di studio ada yang mau hadiah 1 juta rupiah. Mas Dedi minta tolong, di situ ada pertanyaannya di belakang helmnya. Ya, silakan. Oke, baiklah. Penonton yang ada di studio ada yang mau dapat hadiah 1 juta rupiah? Aduh, nggak kelihatan. Ada yang mau hadiah 1 juta rupiah? Oke, semangat banget. Kayaknya teriakan yang paling kenceng adalah Mas yang pakai kemeja kotak-kotak. Iya. Silahkan dikasih mic-nya. Oke Mas, sebelumnya kalau misalkan Cika bilang MDS Pro Series, Masnya harus jawab makin keren dengan penuh semangat ya. Dan harus gitu ya, strong gitu ya. Oke, MDS Pro Series makin keren. Simak pertanyaannya, apa keunggulan dari helm MDS Pro Series? A. Double visor, pad helm dan pad bisa dilepas. Atau B. Tahan air hujan. Yang A. Yakin? Yakin. Jawabannya yang apa? Yang A. 1 juta rupiah. Terima kasih. Selamat buat Mas siapa namanya? Herdi. Mas Herdi dapat 1 juta rupiah dan hadiah dipersembahkan oleh helm MDS Pro Series makin keren. Mas Herdi yang udah bagi-bagi hadiah. Oke, baik. Ya udah dapat 1 juta. Udah. Mukanya berbeda langsung ya. Langsung. Kita break dulu karena habis ini kita akan lihat siapakah sosok inspirasi dan bagaimana lukisan yang tadi dilukis oleh Erwin. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ini akun ya? Iya. Oh. Dah.
Delete. Dinilai. Oke, saya dari tadi penasaran hasil dari lukisan yang digambar oleh Erwin dan inspirasi yang memberikan dia semangat di malam hari ini. Boleh Erwin dikasih lihat ke kamera biar kita bisa lihat sama-sama. Ini adalah Gambar Bang Itu Anu. Hah? Bang Anu. Hah? Ini Mas Anu. Iya. Maaf, saya drop. Mas Dedi tuh nggak, mungkin tadi kurang fokus. Mas Dedi menyuruh sosok inspirasi yang membuat Erwin jadi semangat gitu. Siapa gitu? Bang Anu. Soalnya kecil dan berkualitas dan sama-sama kecil. Dan bekerja sesuai bidangnya, hobinya. Kalau gambar Mas Anu nggak mesti dari kita segmen awal sampai terakhir, tinggal bikin aja botol kecap. Kenapa Mas Dedi? Silakan di komen. Mau komen apaan? Ih, kalau mau gambar Anu mah segede perangko ya cukup. Sepuluh tanu aja yang bagus, yang bagus. Bentar. Siap. Ini handphone ya? Iya. Oh. Dah, delete. Dinilai. Itu adalah orang yang suka kepikirin. Mas Anu. Tak ada bukti. Delete. Set. Gila. Delete. Nggak apa-apa udah di-delete, tapi tadi udah di-tag di Instagram ya. Iya. Udah di-upload. Udah. Ya. Saya pikir biar lukisan saya aja yang ada, ternyata masih ada juga, ya udahlah. Oke, baik. Tapi ini tadi melukis dari plester ya, plester. Nextnya kamu punya apa? Inspirasi apa lagi atau inovasi apa yang baru? Saya ingin menggabungkan antara manual sama digital. Bagaimana kan sekarang teknologi juga berkembang semakin pesat kan. Apalagi kita sebagai generasi muda harus melek teknologi dan menggabungkannya dengan seni. Jadi jangan sampai ketinggalan. Iya. Oke, jangan sampai ketinggalan. Baik. Kalau Rizka. jualan apa namanya? Online. Mau ngapain lagi? Online kan udah tuh online. Inovasi yang pasti aku sekarang udah kerja sama-sama kayak website fashion Indonesia, jadi biar penjualan aku jadi menyeluruh juga ke seluruh Indonesia. Dan ya pasti produk baru harus tetap update sih, kayak model baju yang baru seperti apa, kita mix and match seperti apa modelnya, itu sih inovasi, jadi harus tetap baru terus, update terus. Karena desain sendiri ya? Iya, karena desain sendiri. Oke, baik. Terakhir. Apa mau nikah lagi gitu? Inovasi baru. Inovasi loh. Sekarang kan sudah banyak orderan wallpaper. Apa? Wallpaper dari pelepah pisang. Jadi satu ruangan itu semua natural gitu. Wih, bagus tuh wallpaper dengan pelepah pisang. Jadi misalkan ini kita gitu belakangnya gitu, hah? Iya. Iya, tapi kamar gitu. si temboknya itu harus pakai triplek dulu yang tebal. Ini kalau rayap segala gimana? Enggak. Itu ada saya yang pertama itu udah 14 tahun kan. Saya buat itu di rumah tetangga gitu. Masih utuh sekarang. Masih utuh sekarang. Paling ada rusak sedikit, saya tambal gitu. Oke, ya wallpaper berarti bisa digambar dong ya, bisa minta gambar Bisa apa gambar jadi apa aja rumah, bisa. jadi misalnya kamar tapi dinding-dindingnya adalah gambar dari pelepah pisang. Wah, ini luar biasa. Tepuk tangan dulu buat mereka bertiga. Mudah-mudahan bisa memberikan kita inspirasi bahwa kadang-kadang kita harus memikirkan, menemukan passion kita, menemukan hobi kita, dan mencari apa sebenarnya yang kita inginkan dalam hidup kita. Melakukan sesuatu yang kita senang, dan kadang-kadang kita senang itu bisa menghasilkan uang juga. Why not? Because happy is a man who living by his hobby. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.